Legend of the Great Sage. Chapter 481. Tubuh besar Li Qingshan terlihat jelas. Dia sekarang memiliki rasa kemantapan tambahan, seperti gunung. Pupil matanya yang hitam cerah tampak sangat tenang. Berbeda dengan keadaan tanpa emosi ketika dia menggunakan metode penindasan laut dari penyuruh, itu adalah tekad yang meresap jauh ke dalam tulangnya. Kekuatan tak berujung terpancar dari tubuhnya, terhubung dengan bumi tanpa batas. Mereka tidak dapat dipisahkan. Di masa lalu, setiap kali dia menerobos transformasi iblis sapi, dia akan mengujinya dengan hati-hati. Pertama, untuk merasakan kegembiraan karena meningkatkan kekuatannya, dan kedua, untuk mengendalikan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Tapi kali ini, bukan saja dia tidak merasakan kegembiraan karena peningkatan kekuatan yang besar, tapi dia malah merasakan batasnya. Akibatnya, dia bisa merasakan lapisan penghalang ketika dia mengangkat tangannya, mencegahnya melepaskan kekuatannya sepuasnya. Adapun kekuatannya, jelas meningkat. Bukan hanya sedikit, tapi entah berapa kali lipat. Di masa lalu, kekuatannya pada dasarnya setara dengan Jenderal Daemon tipe kekuatan, Strongstone, yang memiliki garis keturunan khusus. Sekarang, dia bisa sepenuhnya menekan Strongstone dengan satu tangan. Dia bahkan bisa secara langsung menghancurkan tubuh Strongstone yang tidak bisa dihancurkan. Dari segi kekuatan saja, dia telah sepenuhnya melampaui level Jenderal Daemon. 9 transformasi iblis dan ilahi, kemampuan tak tertandingi yang diciptakan oleh kerbau, tampak sangat biasa pada awalnya. Pada lapisan pertama transformasi iblis sapi, itu hanya cukup untuk menindas orang-orang Jianghu. Ia bahkan tidak bisa mengalahkan praktisi Qi yang sedikit lebih kuat. Namun menjelang akhir, setiap lapisan transformasi mengalami guncangan hebat. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Meskipun kesulitan budidaya terus meningkat, efisiensi budidaya meningkat. Dia tidak bisa tidak memikirkan kisah klasik menempatkan gandum di papan catur. Seorang menteri yang pandai menciptakan catur untuk raja yang bosan. Raja sangat gembira dan bertanya apa yang diinginkannya sebagai hadiah. Akibatnya, menteri tersebut mengajukan permintaan, sederhana, meminta raja untuk memberinya gandum. Kotak pertama untuk 1 butir gandum, kotak kedua untuk 2 butir, kotak ketiga untuk 4 butir, dan seterusnya. Raja langsung menyetujuinya, pada awalnya. Pada awalnya, permintaan tersebut tampak sangat sederhana. Ia mengonsumsi sangat sedikit gandum, tetapi bahkan sebelum setengah kotak terisi, raja menemukan bahwa meskipun dia mengeluarkan semua gandum di seluruh kerajaan, itu tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan, sederhana. Meskipun transformasi iblis sapi hanya memiliki 9 lapisan, peningkatan kekuatan setiap kali bukan hanya 2 kali lipat dari kekuatan aslinya. Itu benar-benar beralih ke lapisan ke-9. Level seperti apa yang akan dicapai kekuatannya? Sungguh tak terbayangkan. Memindahkan gunung, memenuhi lautan, memetik bintang, dan meraih bulan adalah hal yang lumrah. Dia memikirkan kembali apa yang pernah dikatakan Brother Ox, saya dapat memberi Anda kekuatan untuk menyapu dunia ini. Baru sekarang dia menyadari betapa rendah hati kata-kata saudara Niu. Dia punya perasaan itu kapan? Bahkan jika orang yang mengejarnya bukanlah tetua naga melonjak, namun tokoh terkemuka di 9 prefektur, saudara sapi tidak akan menyia-nyiakan terlalu banyak usaha. Namun, jika dibandingkan, orang yang mampu memaksa saudara sapi sedemikian rupa tampaknya lebih menakutkan. Alasan kenapa aku merasa kekuatanku dibatasi adalah karena aku tahu kekuatanku masih jauh dari cukup. Li Qingshan dengan lembut mengepalkan tangannya. Dia merasa putus asa, dan tekanan besar yang membuatnya sulit bernapas menekannya. Dulu, dia tidak pernah putus asa karena tidak pernah berani menghadapi tujuan tersebut. Dia hanya mengambil satu langkah dalam satu waktu. Akan lebih baik jika dia bisa mencapai tujuannya, tapi jika dia benar-benar tidak bisa, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu semudah seorang anak kecil mengatakan, saya ingin menjadi ilmuwan, atau, saya ingin menjadi astronot. Ketika anak beranjak remaja, barulah dewasa. Dia akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Pikiran yang lebih cerdas pun akan memahami jarak antara dirinya dan mimpinya. Tentu saja hal ini tidak akan menimbulkan banyak masalah, karena kebanyakan orang akan menyerah pada detik berikutnya dan beralih ke tujuan yang lebih realistis. Dan mereka yang ingin bertahan harus menanggung siksaan keputusasaan. Li Qingshan tersenyum tipis. Jika aku tidak jatuh dalam keputusasaan seperti itu, bagaimana aku bisa menunjukkan sikap pantang menyerah dari iblis kerbau? Petik 2. Tanpa disadari, Li Qingshan telah melewati perjalanan mental yang sulit dibicarakan oleh orang luar, dan membawa gunung di pundaknya. Di sisi lain gua, N kecil masih berkultivasi. Dia duduk bersila dan membentuk segel dengan tangannya. 20 tasbih berputar tanpa henti di atas kepalanya. Selama dia menyempurnakan satu lagi, tasbih tengkorak akan berevolusi lagi dan mencapai alam baru. Namun, tasbih terakhir juga yang paling sulit untuk disempurnakan. Itu jauh lebih sulit daripada 20 tasbih pertama. Li Qingshan tidak mengganggunya. Menghitung waktunya, itu akan menjadi tanggal 5 Mei dalam beberapa hari, tanggal pertempuran terakhir. Kalau saja aku bisa menembus lapisan keempat dari Demon Harimau. Hati Li Qingshan tergerak, dan dia mengeluarkan batu pembantaian dari 100 kantong harta karunnya. Jiwa Strongstone diekstraksi oleh Little N, dan tubuhnya dikembalikan ke bentuk aslinya, Stone of Slaughter. Inti Yao juga tertinggal di dalam batu. Pada pandangan pertama, batu pembantaian tidak tampak istimewa, tapi sangat kokoh sehingga bahkan pedang darah tingkat artefak sihir hanya bisa meninggalkan bekas.
Jika Li Qingshan menggunakan kekuatan getaran, itu akan mempunyai efek tertentu. Namun, dia takut akan merusak inti Yao di dalamnya dan secara tidak sengaja menyebabkannya meledak. Itu akan sangat buruk. Ditambah dengan fakta bahwa Li Qingshan tidak menggunakan inti daemon elemen tanah, dia melemparkannya ke dalam kantong 100 harta karunnya dan tidak terlalu memperhatikannya. Dia ingin melihat apakah dia bisa menempa senjata setelah dia membuat kemajuan dalam penempaan artefak. Namun saat ini, Li Qingshan mendapat ide baru. Dia menghembuskan napas dengan lembut dan mengulurkan tangannya, menggenggam batu pembantaian dengan kuat. Dia menghembuskan napas dengan lembut dan mengulurkan tangannya, menggenggam batu pembantaian dengan kuat. Sebuah kekuatan besar perlahan dilepaskan, melewati 10 jarinya dan benar-benar menusuk batu pembantaian sedikit demi sedikit. Dengan sedikit kekuatan lagi, dia merobek 2 buah batu. Dia memeriksanya. Itu memang batu biasa, tapi dia agak ragu apakah itu bisa digunakan untuk menempa artefak atau tidak. Tapi jika itu batu biasa, mengapa batu itu begitu keras? Li Qingshan melambaikan tangannya, dan batu serta debu berterbangan kemana-mana. Tak lama kemudian, dia telah merobek batu pembantaian yang besar dan menemukan inti daemon berwarna abu-abu kabur. Itu berisi ki spiritual bumi yang kuat, yang sulit dicerna oleh inti daemon penyuruh. Namun, yang ingin dipinjam Li Qingshan adalah jenis kekuatan lain. Niat pembantaian yang kuat terpancar dari inti daemon. Itu sudah cukup untuk membuat para penggarap menjadi gila. Seperti dugaan Li Qingshan, inti daemon tidak hanya memadatkan seluruh kekuatan batu kuat, namun juga bisa berfungsi sebagai inti batu pembantaian. Li Qingshan dengan santai melemparkan inti dasmon ke dalam mulutnya. Sambil meneguk, dia menelannya, dan niat membunuh segera muncul di kepalanya. Matanya langsung menjadi merah darah. Dia tidak lagi menggunakan penyuruh untuk menekannya. Sebaliknya, dia dengan hati-hati merasakan niat membunuh. Di lautan kesadarannya, iblis harimau muncul. Ia melompat dan meraung ke langit. Ia membentangkan sayapnya dan melesat ke udara, memperlihatkan taring dan cakarnya. Ia ingin membunuh sepuasnya dan bertarung sepuasnya. Namun, jelas tidak ada musuh di lautan kesadaran yang kosong. Li Qingshan berlutut di tanah. Cakar tajam menonjol, dan taringnya menonjol. Napasnya menjadi tidak teratur, dan jantungnya berdetak semakin cepat. Dia tergoda untuk segera keluar dari tempat tinggalnya. Entah itu dasmon atau manusia, dia hanya ingin memulai pembantaian dan membantai lingkungan sekitar. Saya tidak bisa. Li Qingshan tiba-tiba menekankan tangannya ke dadanya seolah ingin menekan niat membunuh. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pada Yu Zijian. Kembali ke kota Jiaping, dia telah menahan kekuatan batu pembantaian tanpa menggunakan apapun. Bahkan seorang gadis kecil di praktisi Qi bisa melakukan ini, tapi saya tidak bisa. Sebenarnya sebagai seorang wanita, Yu Zijian memiliki sifat yang lembut. Dia terkejut dengan pemandangan mengerikan di hadapannya. Ketika dia mengingat masa lalu, dia dipenuhi dengan kesedihan. Adapun Li Qingshan, dia adalah seorang laki-laki, jadi dia memiliki sisi emosinya yang haus darah dan haus pertempuran. Saat ini, bukan hanya dia tidak bisa menggunakan emosi lain untuk mengalihkan perhatiannya, tapi dia malah harus benar-benar membenamkan dirinya dalam niat membunuh. Itu 100 kali lebih sulit. Hari kelima bulan kelima tiba dalam sekejap mata. Pegunungan tanpa batas yang tak berujung naik dan turun seperti lautan. Puncak dan gunung yang berbahaya itu seperti gelombang yang menggelora. Lingkungan sekitar gelap gulita. Hujan deras mengguyur, tersapu angin kencang. Terkadang bergerak ke timur dan barat, terkadang ke utara dan selatan. Terkadang, ia bahkan terbang ke langit. Itu seperti badai di lautan. Fu Qingjin berdiri di atas ombak sendirian. Dia basah kuyup oleh hujan, tapi dia tidak membuang tenaga sama sekali untuk menahan hujan. Sebaliknya, ia tampak menikmatinya, membiarkan hujan membasahi wajahnya sambil mendengarkan desiran angin di samping tebing. Tiba-tiba, senyuman muncul di wajah tampannya saat dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang reruntuhan hijau di pinggangnya. Sosok merah dengan cepat merobek awan saat ia berputar. Pilar cahaya keemasan tiba-tiba muncul di dunia yang gelap gulita, menerangi wajah Fu Qingjin. Di dalam pilar cahaya, Li Qingshan melambat. Sayap angin di punggungnya sedikit terlipat saat dia perlahan turun dari langit. Sinar matahari mewarnai tetesan air hujan, mengubahnya menjadi ribuan titik cahaya keemasan yang menari-nari di sekelilingnya. Wajahnya yang tampan tanpa celah dan ekspresi tenang membuatnya tampak lebih seperti dewa daripada Dasmon. Kamu telah berubah. Sepotong kejutan muncul di hati Fu Qingjin. Sebagai pendekar pedang sejati, dia telah menghafal segala sesuatu tentang lawannya sebelum pertarungan, dan dia telah melakukan simulasi yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya. Bisa dibilang dia sudah yakin bahwa dirinya adalah salah satu orang yang paling mengetahui bulan utara di dunia. Namun sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia menyadari bahwa semua prediksinya telah dibatalkan dan hancur total. Apa yang dia lihat dari Li Qingshan bukan hanya perubahan kekuatan. Bahkan vitalitasnya telah diperbarui, membuatnya merasa seperti sedang menghadapi lawan baru. Bukankah seharusnya Dasmon berkembang dengan sangat lambat? Bulan utara, bagaimana kamu melakukannya? Benarkah? Li Qingshan menjawab dengan tenang. Inti Daemon Strongstone masih ada di perutnya, terus berfungsi. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, dia telah melalui rasa sakit dan perjuangan yang tak terbayangkan, namun dia masih gagal menembus lapisan keempat iblis harimau. Kesulitan dalam berkultivasi benar-benar meningkat.
Setan harimau yang mengaum menjadi lebih bersemangat saat ini, mendesaknya untuk bertarung sampai mati dengan Fu Qingjin. Pada saat ini, Li Qingshan sebenarnya berharap Fu Qingjin bisa menjadi lebih kuat, begitu kuat hingga dia bisa memaksanya terpojok. Hanya pertarungan nyata sampai mati yang bisa merangsang kegilaan haus darah iblis harimau, sehingga dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk menerobos ke lapisan keempat iblis harimau. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pertempuran yang awalnya sangat dia pedulikan tidak lagi penting. Bahkan kebenciannya terhadap Fu Qingjin menjadi tidak berarti. Di depannya, hanya ada kesempatan baginya untuk menjadi lebih kuat, sebuah batu loncatan yang bisa membawanya ke 9 surga. Tapi dalam pertempuran hari ini, kamu pasti akan kalah, kata Fu Qingjin dengan pasti. Chapter 482. Itu terdengar baik, Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Di masa lalu, dia akan kesal dengan sikap Fu Qingjin dan ingin memberinya pelajaran yang baik. Sekarang, dia melihat keyakinan mutlak dari seorang pendekar pedang. Ada juga keinginan di dadanya. Ini adalah lawan yang bagus. Tapi aku ingin membalas kata-kata yang sama kepadamu. Kamu pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Fu Qingjin tersenyum. Dulu, aku hanya menganggapmu sebagai Desmond kecil yang cukup beruntung, tapi harus kuakui bahwa saat ini kamu benar-benar membuatku sedikit menakutkan. Jika aku punya kesempatan, aku akan membunuhmu. Aku harap kamu bisa melarikan diri dengan nyawamu dari tanganku. Oh mengapa, membunuh murid istana koleksi pedang dengan pedang terkenal adalah masalah yang sangat merepotkan, kata Li Qingshan tidak peduli. Dengan kata lain, kamu akan menahan diri. Wajah Fu Qingjin tenggelam saat bibirnya membentuk cibiran dingin. Itu tergantung pada kemampuanmu. Sifat membunuhku telah terpicu, tapi bahkan aku tidak bisa mengendalikannya. Jika kamu bisa melarikan diri, kamu akan beruntung. Jika tidak bisa, aku akan mendapat masalah. Li Qingshan berdiri dengan tangan disilangkan sambil tersenyum. Dia menatap Fu Qingjin seolah-olah Fu Qingjin telah melarikan diri dalam kekalahan, sementara dia dengan santai mempertimbangkan apakah dia harus menebasnya dalam satu pukulan. Fu Qingjin menyadari bahwa dia sudah kalah dalam konfrontasi verbal mereka. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan menghunus pedang reruntuhan hijau dengan suara dentang, mengumumkan akhir percakapan. Li Qingshan menghunus pedangnya yang berwarna merah darah dan mengayunkannya dengan santai. Aura pedang menembus badai. Awan naik dan turun, mengisi lubang yang segera dibuat Li Qingshan. Pilar cahaya emas lenyap. Dunia menjadi gelap sekali lagi. Cahaya hijau redup muncul dari tubuh Fu Qingjin, melingkari dirinya dan menghalangi badai. Jubah hijau dan rambutnya tergerai bersamanya. Itu seperti api unggun di malam tak berujung, menyala semakin terang di atas tebing. Daemon Ki Li Qingshan melesat ke udara. Rambut merahnya menari-nari seperti api saat mata merah darahnya tertuju pada Fu Qingjin. Niat membunuhnya seperti angin. Pedang darahnya terangkat tinggi, tapi tiba-tiba berhenti dan berkata sambil tersenyum, kamu punya banyak pembantu. Di antara awan gelap, sambaran petir yang terang dengan cepat berputar dan berputar. Dalam sekejap mata, sambaran petir menembus awan, tapi itu jauh lebih lambat dari petir biasa. Melihat lebih dekat, Zhou Tong mengendarai pedang kayu pembantaian guntur saat dia merobek udara. Seni manipulasi petir cakrawala ilahi beredar di tubuhnya hingga ekstrim. Zhou Tong sangat senang. Itu adalah cara terbaik untuk melepaskan kekuatan petir. Pedang kayu pembantaian guntur terbang ke tangannya. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan mengarahkannya ke langit. Tuan Tua Taisang, ini sama mendesaknya dengan hukum. Dewa petir dan Dewi petir, guntur ilahi membasmi iblis. Petik 2. Cahaya bersinar dari awan gelap. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya terjalin membentuk jaring listrik. Kemudian, sambaran petir besar menyambar Li Qingshan. Langit dan bumi menjadi putih. Fu Qingjin tiba-tiba mengeluarkan jimat merah dari lengan bajunya. Itu berubah menjadi pedang emas yang panjang dan sempit dan ditembakkan, membentuk serangan menjepit pada Li Qingshan. Di langit yang jauh, ada setitik cahaya. Sejumlah besar penggarap yayasan pendirian selangkah lebih lambat dari Zhou Tong, tetapi mereka juga bergegas secepat mungkin. Li Qingshan sedikit mengangkat alisnya. Dia tidak bergerak. Puluhan kaki di atas kepalanya, pedang emas dan kilat berbenturan. Rekan Daois Fu, apa yang kamu lakukan? Zhou Tong berseru kaget dan marah. Ini adalah pertarungan terakhir kita, kata Fu Qingjin acuh tak acuh. Bodoh, apa gunanya bertarung satu lawan satu melawan iblis jahat? Lihat dirimu sendiri. Zhou Tong menunjuk ke arah gunung di kejauhan. Bayangan hitam menyapu puncak gunung. Di bawah tanah, gelombang Daemon Ki melewati gua bawah tanah dan mendekat dengan cepat. Pertarungan terakhir antara Li Qingshan dan Fu Qingjin tidak hanya terkait dengan kelangsungan hidup, kehormatan, atau penghinaan mereka. Itu juga terkait dengan arah keseluruhan perang. Jika Li Qingshan mati dalam pertempuran, hanya siput naga yang tersisa. Para penjelajah malam akan menjadi tanpa pemimpin lagi. Jika Fu Qingjin tewas dalam pertempuran, tidak ada lagi yang bisa menaklukkan sekte ini. Pembunuh iblis dari prefektur Clear River juga akan runtuh, dan pertemuan tidak dapat dilanjutkan. Bahkan tanpa menyebutkan efek tersebut, kekuatan keduanya saja sudah cukup untuk mengganggu keseimbangan kemenangan dan kekalahan. Tidak ada pihak yang berani gegabah. Mereka semua menggunakan kekuatan penuh mereka. Pertarungan antara mereka berdua telah berkembang menjadi pertarungan antara manusia dan Desmond. Para jenderal Daemon, penjelajah malam yang kuat, dan penggarap yayasan pendirian semuanya berkumpul menuju mereka berdua.
Rasanya seperti percikan api yang tak terhitung jumlahnya akan bertabrakan. Pertempuran itu hampir meletus. Tiba-tiba, pancaran sinar matahari berhamburan dari langit. Matahari yang diselimuti awan gelap tebal mengintip keluar, memancarkan cahaya dan panas yang tak ada habisnya. Tornado merobek lapisan awan tebal. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala. Sesosok tubuh yang mengenakan pakaian lebih putih dari salju berdiri di langit biru cerah. Komandan Gu, Liu Changqing, Wang Puxi, dan yang lainnya berteriak kaget. Gu Yanying. Di kota Cobweb, Helika Verparosa sedang menyaksikan ini melalui cermin. Wajahnya menjadi dingin. Gu Yanying memegang kipas lipat gioknya dan mengayunkannya dengan lembut. Angin kencang menyapu awan gelap dan menghilang di kejauhan. Beberapa saat kemudian, dia membuka langit cerah yang membentang sejauh 100 km. Dia melipat kipasnya dan menunjuk ke bawah. Tidak seorang pun diperbolehkan mengganggu pertempuran mereka. Baik itu manusia atau Dasmon, selama mereka menginjakkan kaki di bawah sinar matahari, mereka akan dieksekusi tanpa ampun. Zhou Tong, apa yang kamu lihat? Aku berbicara padamu. Dragon Snail, apa menurutmu aku tidak bisa melihatmu hanya karena kamu bersembunyi di bawah tanah? Petik 2. Baiklah, aku pergi. Zhou Tong mendengus teredam dan melepaskan pedangnya, langsung terbang sejauh 50 km di bawah bayang-bayang awan. Baru saja, dia berhenti. Dia sangat marah, tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Para penggarap yayasan pendirian lainnya segera mundur juga. Mereka tidak berani mengajukan keberatan. Siput Naga tidak berkata apa-apa. Dia memimpin Jenderal Daemon dan terjun lebih jauh ke bawah tanah. Para penjelajah malam telah menerima perintah Li Qingshan sejak awal, jadi mereka tidak perlu datang. Namun, mereka tidak bisa menentang perintah Ratu Laba-Laba. Sekarang setelah mereka melihat kekuatan Gu Yanying, mereka menjadi semakin takut untuk menentangnya dengan paksa. Mereka semua mundur jauh. Dia adalah Gu Yanying. Jika saya memiliki kekuatan seperti ini, apakah saya masih perlu khawatir untuk merevitalisasi para penjelajah malam? Ye Liusu menatap sosok putih di cakrawala. Gu Yanying berdiri di medan perang langit cerah yang dia buka secara pribadi. Dia menundukkan kepalanya dan berkata kepada Li Qingshan dan Fu Qingjin, kalian dapat melanjutkan. Saat ini, yang menjadi masalah adalah jenderal melawan komandan. Dia tersenyum. Jangan khawatir, saya hanya seorang wasit. Tidak peduli siapa yang membunuh siapa, saya tidak akan ikut campur. Kalau begitu terima kasih atas bantuanmu, Komandan Gu. Fu Qingjin menggenggam tangannya. Bulan Utara, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Gu Yanying menatap Li Qingshan lagi seolah dia akan terkejut setiap kali melihatnya. Dia belum pernah melihat seseorang tumbuh secepat ini. Setiap orang memiliki tebakannya sendiri tentang kematian iblis darah dan iblis batu, tapi dia mengerti bahwa itu ada hubungannya dengan dia. Selain itu, ia juga merasakan kedekatan, seolah sedang melihat masa lalunya. Seberapa besar perjuangan yang telah Anda lalui selama 3 tahun berkultivasi terpencil? Pernahkah Anda membuat pilihan antara manusia dan daemon? Meskipun begitu, pada akhirnya tidak ada pilihan, juga tidak ada kebutuhan untuk memilih. Kami hanya bisa berdiri di pihak kami sendiri. Tidak ada pihak yang akan menerima kita. Itulah kebebasan sejati. Saat Gu Yanying melihat ke arah Li Qingshan juga melihat ke arahnya. Inilah wanita impiannya yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Pesonanya masih tetap cantik seperti biasanya, dan kecemerlangannya tidak berkurang sedikit pun. Kerinduan di masa lalu telah berubah menjadi pemahaman saat ini. Dia mengerti kenapa dia bisa seanggun angin, dan ini membuatnya semakin memikat. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Hati Li Qingshan tergerak. Dia mengangkat lengannya dan menunjuk ke arahnya sambil tersenyum. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Suaranya bergema di langit. Guntur di kejauhan juga melemah. Untuk sesaat, dunia terdiam. Semua petani tercengang. Ketika mereka sadar kembali, mereka semua memasang ekspresi berbeda dan mulai berdiskusi. Apakah dia gila? Dia Dasmon. Tapi Komandan Gu sepertinya juga, seekor katak yang bernafsu pada daging angsa. Jenderal Daemon membuat marah Komandan Gu, jadi dia membunuhnya sekarang juga. Iblis bulan, dia jauh lebih berani dariku. Hua Sengsan bergumam. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tapi dia tidak bisa tidak mengaguminya. Hanya iblis yang bisa berterus terang. Fu Qingjin akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Pertarungan sudah dekat, tetapi dia telah meminta hakim untuk menyatakan cintanya. Terlebih lagi, orang yang diakui adalah Putri Dewa Elang yang terkenal. Bulan Utara, aku meremehkan kesombonganmu. Menguasai, Ye Liubo cemberut dengan tidak senang. Payudara wanita itu bahkan tidak sebesar milikku, dan pantatnya juga tidak cukup besar. Sekali lihat dan Anda akan tahu bahwa dia bukan ibu yang baik. Helika Verparosa mengungkapkan ekspresi suram. Jenderal Daemon bawahannya telah mengaku kepada musuh bebuyutannya. Hal ini membuatnya semakin tidak puas dengan Li Qingshan. Tentu saja tak banyak orang yang bisa menebak di mana ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu saja, mata Gu Yanying membelalak seperti mata elang. Itu saja, Li Qingshan tersenyum cerah. Dia bukan lagi penjaga hutan muda di masa lalu, juga bukan orang yang tergila-gila seperti Hua Sengsan. Dia hanya mengatakan apa yang ingin dia katakan dan melakukan apa yang ingin dia lakukan. Adapun apa yang dipikirkan dan dilakukan Gu Yanying, itu tidak terlalu penting. Selama dia bahagia, siapa yang peduli dengan apa hasilnya?
Pertama, kamu harus tetap hidup. Meskipun kamu bilang begitu, aku tidak akan bias. Petik 2. Gu Yanying juga tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, rambut hitam halusnya berkibar tertiup angin. Jika semua pria bisa berterus terang, maka tidak akan merepotkan untuk disukai orang lain. Saat mereka berbicara, Gu Yanying terbang langsung ke langit. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan. Saat Li Qingshan mendongak, sekelilingnya tiba-tiba berubah. Tembok istana yang runtuh, menara yang rusak, dan apa yang berdiri di bawah kakinya tidak lagi kosong. Sebaliknya, dia berdiri di atas batu bata marmer retak yang ditutupi lumut. Di mana-mana memancarkan aura kehancuran dan pembusukan. Sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Koneksinya dengan ki spiritual dunia tiba-tiba terputus, dan dia jatuh ke dalam ilusi reruntuhan hijau sekali lagi. Berapa kali kamu ingin menggunakan gerakan yang sama padaku? Li Qingshan berbalik dan melihat Fu Qingjin di dekatnya. Selama itu berguna, saya tidak peduli berapa kali. Fu Qingjin berjalan perlahan dengan pedangnya. Liu Changqing menghela nafas sambil menonton dari jauh. Pedang reruntuhan hijau terlalu kuat. Selama kamu memiliki pedang reruntuhan hijau, kamu akan berada dalam posisi yang menguntungkan tidak peduli siapa yang kamu hadapi. Kamu tidak akan terkalahkan. Bahkan Jenderal Daemon yang kuat seperti Strongstone hanya bisa menggunakan aura jahatnya untuk menggali lubang dan melarikan diri di hadapan ilusi reruntuhan hijau. Tidak mungkin dia mengalahkan Fu Qingjin di sana. Namun, Li Qingshan datang hari ini bukan untuk melarikan diri. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melayangkan pukulan ke ruang kosong. Pada saat itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, menutupi seluruh ilusi reruntuhan hijau seperti jaring laba-laba. Dinding-dinding yang rusak itu seperti pemandangan di atas kanvas, semuanya hancur berantakan dan berubah menjadi bubuk. Ekspresi Fu Qingjin berubah. Dia mengangkat pedangnya untuk memblokir, tetapi kekuatan getarannya sangat kuat. Dia dikirim terbang di udara yang dipenuhi pecahan. Ilusi reruntuhan hijau hancur dalam satu pukulan. Chapter 483. Harap ingat nama domain situs web ini. Titik. Atau di. Fu Qingjin dipenuhi rasa tidak percaya. Dia memang merasakan perubahan Li Qingshan, tapi dia tidak pernah berpikir dia akan menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Semua manusia kultivator tercengang. Fu Qingjin telah mengamuk di prefektur Clear River selama beberapa tahun. Semua orang tahu tentang kekuatan ilusi reruntuhan hijau. Bahkan iblis batu dan iblis darah hanya bisa menghindarinya jika mereka bertemu dengannya. Siapa sangka ia akan hancur dengan pukulan biasa seperti ini. Setelah menembus lapisan keempat iblis lembu, tidak hanya Li Qingshan menjadi beberapa kali lebih kuat, tetapi kemampuan bawaan iblis lembu juga semakin kuat. Dengan gabungan keduanya, kekuatan pukulannya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Bahkan seorang murid jenius dari istana koleksi pedang seperti Fu Qingjin, penerus 10 pedang terkenal, merasa agak sulit untuk bertahan ketika lawannya tiba-tiba menjadi 10 kali lebih kuat. Baik itu manusia atau Dasmon, semakin tinggi tingkat budidayanya, semakin lambat laju peningkatannya. Namun, dia justru sebaliknya. Kekuatannya meningkat secara mengejutkan dengan setiap terobosan. Sungguh sulit dipercaya, Gu Yanying menghela nafas dalam hati. Apakah ini yang disebut jaminan kemenanganmu? Kamu terlalu mengecewakanku. Li Qingshan tidak memanfaatkan keunggulannya. Dia menahan niat membunuh dari auman iblis harimau dan berkata dengan sedikit kecewa. Teknik pedang segudang. Fu Qingjin terhenti. Dengan lambaian tangannya, pedang reruntuhan hijau terbang ke udara, berubah menjadi setitik cahaya hijau. Itu seperti bintang yang berkelap-kelip di langit cerah. Dengan sekejap, bintang itu berlipat ganda menjadi ribuan. Lalu dia menunjuk ke arah Li Qingshan. Jaring sutra hitam. Ribuan titik cahaya bintang turun dari atas, meninggalkan ribuan garis cahaya hijau. Mereka berputar dan berputar seperti sutra hitam yang menari di udara. Sekilas, mereka tampak tanpa tujuan, tanpa ketajaman sama sekali. Namun, jaring pedang menyelimuti Li Qingshan sepenuhnya. Dia tidak dapat melarikan diri. Akhirnya, ini sedikit menarik. Sudut bibir Li Qingshan sedikit melengkung saat dia menghela nafas dengan lembut. Dia membiarkan jaring pedang menyelimuti dirinya. Northmoon, kamu terlalu ceroboh. Kamu terlalu ceroboh. Jika Anda memberitahu saya kebenaran tentang kematian Soaring Dragon Elder, saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda. Jika tidak, hanya dengan berpikir, jaring pedang sutra Azure ini akan mampu memotongmu menjadi beberapa bagian. Petik 2. Fu Qingjin berkata dengan dingin. Dia sudah mempertimbangkan hal ini. Alam ilusi reruntuhan hijau tidak dapat menjebak Jenderal Daemon setingkat ini. Untuk pertempuran ini, dia secara khusus menciptakan jaring pedang sutra hijau ini. Meskipun tidak memiliki transformasi mendalam dari alam ilusi reruntuhan hijau yang dapat menutup dunia, ia masih lebih unggul dalam hal menjebak dan membunuh musuh. Pedang ki lembut, dan tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki seseorang, seseorang tidak akan mampu berjuang untuk melepaskan diri darinya. Berlari, apa katamu? Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Merusak, Fu Qingjin berteriak, dan jaring pedang sutra hijau segera berkontraksi. Namun, tidak ada setetes darah pun yang keluar. Pedang ki yang dapat menembus logam dan batu giok menembus jauh ke dalam kulit Li Qingshan. Tapi itu tidak bisa menembus lapisan tipis kulit itu. Ekspresi Fu Qingjin berubah. Dia membentuk segel tangan dan menunjuk ke langit, cepat. Pedang reruntuhan hijau jatuh seperti meteor.
Busur cahaya hijau panjang membuntuti di belakangnya. Merusak. Tubuh Li Qingshan bergidik, dan sutra hijau itu patah sedikit demi sedikit. Cahaya merah darah melonjak ke udara, dan bilahnya mendarat di pedang reruntuhan hijau. Pedang reruntuhan hijau meredup, dan terlempar jauh. Wajah Fu Qingjin sedikit memucat. Dia telah menjadi satu dengan pedang reruntuhan hijau. Jika pedangnya rusak, pikirannya juga akan terluka. Dia memanggil pedang reruntuhan hijau dengan tergesa-gesa, tapi dia tiba-tiba melihat kilatan merah. Tanpa berpikir panjang, dia terbang kembali. Seberkas cahaya tajam melintas melewati matanya, dan gunung tempat dia berdiri tadi terbelah menjadi dua, runtuh ke samping. Oh tidak, aku tidak berpikir kekuatannya akan begitu besar. Jaring pedang sutra hijau sebenarnya sangat lemah. Sekarang aku telah terpisah dari pedangku, aku berada pada posisi terlemah. Jika dia mengejarku tanpa henti, aku akan berada dalam bahaya. Pegang pedangmu erat-erat. Apa yang dikhawatirkan Fu Qingjin tidak terjadi. Setelah melancarkan serangan itu, Li Qingshan melayang di udara dan menatapnya dengan tenang, menunggunya mengambil pedang reruntuhan hijau. Kamu akan membayar kesombonganmu. Pedang reruntuhan hijau terbang kembali ke sisinya, dan Fu Qingjin meraihnya. Dia merasa sangat terhina. Aku akan menunggu. Li Qingshan meletakkan pedang itu di bahunya dengan santai. Fu Qingjin menutup matanya, dan pedang reruntuhan hijau bergetar lembut. Ekspresinya menjadi tenang kembali, dan sikapnya berubah drastis. Saat dia membuka matanya lagi, pupil matanya sudah berubah menjadi hijau. Reruntuhan dan ilusi reruntuhan hijau samar-samar muncul di dalamnya. Apakah kamu sudah selesai? Li Qingshan berkata dengan tidak sabar. Dengan cepat, Fu Qingjin menghilang dari tempatnya. Dia tiba di hadapan Li Qingshan dan mengayunkan pedangnya. Li Qingshan terus mengayun ke bawah tanpa rasa takut. Bilah dan pedangnya bertabrakan, tapi sepertinya dia menabrak kapas. Tidak ada kekuatan sama sekali. Pedang reruntuhan hijau bergetar lembut, sepenuhnya menghilangkan kekuatan mengerikan pada bilahnya. Ujung pedangnya bergetar seperti lidah ular, menyembunyikan gerakan membunuh yang lembut. Gaya pedang yang sangat kuat. Ini bukan lagi kekuatan Fu Qingjin sendiri, tapi warisan mental yang ditinggalkan orang-orang tua itu di pedang reruntuhan hijau. Dia bahkan cukup berani untuk menggunakan hati pedang. Sepertinya anak Fu telah mengalami kesulitan. Menarik. Keterampilan mutlak melawan kekuatan mutlak. Siapa yang akan muncul sebagai pemenang? Gu Yanying sedikit terkejut. Dia memahami keseluruhan cerita. Kekuatan istana koleksi pedang adalah bahwa setiap pedang berisi warisan mental dari senior yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti sekelompok master yang tidak pernah istirahat selama 24 jam sehari. Selama mereka perlahan-lahan menggali dan mewarisi warisan, mereka secara alami akan menjadi pendekar pedang terhebat. Ada banyak pengguna pedang terkenal seperti pedang reruntuhan hijau yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga dan memadatkan pedang baru lahir. Cara pedang mereka yang luar biasa tertinggal di dalam pedang reruntuhan hijau. Bahkan dengan jalan pintas ini, itu hanya bisa dilakukan secara perlahan. Ia tidak bisa menerima semua maksud pedang sekaligus dan melepaskan ilmu pedang tertinggi. Hanya ada satu cara, yaitu mengganti jantungnya sendiri dengan jantung pedang. Dengan melepaskan kesadaran seseorang dan membiarkan kesadaran pedang reruntuhan hijau mengambil alih, itu setara dengan dirasuki oleh roh leluhur. Kecerobohan sekecil apapun bisa menyebabkan kehilangan hati asli seseorang dan menjadi budak pedang. Ini adalah tabu sebenarnya dari istana koleksi pedang. Li Qingshan menjadi bersemangat. Cahaya merah berkedip di matanya, dan bilah cahaya itu mekar seperti bunga. Itu bersinar terang seperti harimau ganas, menerjang ke arah Fu Qingjin. Fu Qingjin tidak goyah sama sekali. Pedang tidak akan takut atau ragu. Itu hanya akan mendorong gaya pedang dalam ingatannya hingga batasnya. Mengabaikan lampu pedang yang masuk, Xiao Chen menusukkan pedangnya ke banyak lampu pedang. Dengan bunyi dentang, ujung pedang menghantam bilah berwarna merah darah itu, seolah-olah menusuk tenggorokan harimau. Cahayanya segera surut, dan sebuah tanda muncul di bilahnya. Cahaya itu melayang, meluncur melewati bahu Li Qingshan dan segera meninggalkan luka yang dalam dan berdarah. Li Qingshan malah tersenyum. Dia bahkan tidak menggunakan cangkang mendalam milik penyuruh. Sebaliknya, dia mengayunkan pedangnya dan menghempaskan pedang reruntuhan hijau sebelum mengayunkannya dengan kejam. Pada saat itu, Fu Qingjin sudah menusuk 3 kali. Seolah-olah dia telah memperkirakan semua reaksi Li Qingshan, setiap serangan lebih kejam dan tegas daripada serangan sebelumnya. Gaya pedang Li Qingshan yang berani dan tidak terkendali sepertinya menjadi musuh bebuyutannya. Itu dilawan oleh pedang reruntuhan hijau dengan segala cara. Seringkali, bahkan sebelum dia bisa melepaskan gerakan pedangnya, gerakan itu akan diganggu. Meskipun dia memiliki kekuatan yang besar, gaya pedang Fu Qingjin yang menakjubkan mampu menangkis segalanya dengan sedikit usaha. Dalam waktu singkat, dia terluka lebih dari 100 kali, tetapi senyumannya semakin lebar. Inilah pertarungan yang kuinginkan. Tidak peduli berapa kali dia terluka, serangannya tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, mereka menjadi semakin liar. Li Qingshan tidak mundur satu langkah pun. Dia mengayunkan aura pedangnya, menggunakannya untuk melawan pedang. Dia tidak menggunakan kemampuan apapun sama sekali. Namun, hal ini tidak membuatnya unggul. Dia terluka ribuan kali, tetapi dia tidak dapat mendaratkan satu serangan pun ke Fu Qingjin. Tuan, gunakan kemampuanmu. Ye Liubo berteriak dengan tergesa-gesa. Api harapan kembali menyala di hati para kultivator manusia. Jika ini terus berlanjut, masih ada peluang untuk menang.
Tidaklah bijaksana menyerang titik kuat musuh dengan titik lemah Anda. Tunggu sebentar, dia secara bertahap beradaptasi dengan gaya pedang Fu Qingjin. Gu Yanning awalnya tidak terlalu memikirkannya, tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa semakin sulit bagi pedang reruntuhan hijau untuk melukainya. Semakin sulit bagi pedang reruntuhan hijau untuk melukainya, sementara bilah cahayanya semakin mendekati tubuh Fu Qingjin. Jika dia memasuki 6 alam, dia pasti akan menjadi asura pembantaian tanpa akhir. Keduanya bertarung dari langit ke tanah, secara bertahap mengaburkan sosok mereka. Hanya warna merah dan hijau yang tersisa saat mereka terus-menerus berbenturan. Tatapan semua penonton tertuju pada mereka. Mereka lupa bernapas. Keduanya tiba-tiba berpisah. Sebuah lubang berdarah muncul di tenggorokan Li Qingshan, tapi dia mulai tertawa terbahak-bahak. Tawanya mencapai ratusan kilometer jauhnya. Luka mengerikan memanjang dari bahu kiri Fu Qingjin hingga pinggang kanan, tapi itu bukan daging dan darah. Sebaliknya, itu adalah titik lampu hijau. Saya bersedia menerima 1000 pedang sebagai ganti sebagian kecil dari kekuatan saya. Jika ini terus berlanjut, aku akan dilahap oleh niat pedang reruntuhan hijau. Di bawah penampilan dingin Fu Qingjin, sebuah suara mengerang kesakitan. Sedikit perjuangan melintas di matanya. Namun, dia terlambat menyadarinya. Niat pedang sudah mulai mendidih. Dalam keadaan linglung, seorang pria berbaju hijau menatapnya dengan dingin. Wajah laki-laki itu buram, banyak wajah yang tumpang tindih, baik laki-laki maupun perempuan. Dia memegang pedang reruntuhan hijau yang bersinar dengan cahaya gelap. Namun, tangan Fu Qingjin kosong. Pedang berwarna merah darah itu bersiul dan mengeluarkan aura pedang sepanjang beberapa ratus meter, menembus sekeliling dan menebas pinggang Fu Qingjin. Perjuangan di matanya lenyap sama sekali. Dia tidak melihat luka di pinggangnya. Sebaliknya, dia menatap Li Qingshan. Lukanya sembuh dalam sekejap mata. Dengan kilatan lampu hijau, dia tiba di hadapan Li Qingshan. Dia mengabaikan pedang berwarna merah darah yang terayun dari atas dan menusuk ke arah dahi Li Qingshan, siap mati bersamanya. Biasanya, dia hanya memiliki kecepatan seperti itu ketika dia bergabung dengan pedang. Li Qingshan mengerutkan kening. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan Fu Qingjin. Dia memiringkan kepalanya dan menghindar, meninggalkan bekas darah di pipinya. Dia mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan ke wajah Fu Qingjin, tetapi tidak terasa seperti dia telah memukul tubuh yang berdaging dan berdarah. Jika dilihat lebih dekat, seluruh tubuh Fu Qingjin bersinar dengan kilau logam. Apakah pedang ini lawanku saat ini? Itu akan membosankan. Petik 2. Pedang reruntuhan hijau menusuk lagi. Li Qingshan mengangkat tangannya untuk meraihnya, tapi telapak tangannya sakit. Pedang reruntuhan hijau telah menusuknya. Dia meraih ujung pedangnya dan mengayunkannya dengan keras, tetapi Fu Qingjin sepertinya terpaku pada gagangnya. Mata, telinga, mulut, dan hidungnya mengeluarkan seberkas cahaya. Li Qingshan menggunakan cangkang mendalam penyuruh untuk memblokir seberkas cahaya. Dia melepaskan kekuatan getaran dan mematahkan tangan Fu Qingjin yang memegang pedang. Akhirnya, dia terpisah dari pedangnya. Seolah jiwanya telah tersedot keluar, dia menutup matanya dan jatuh ke tanah. Li Qingshan mencengkeram pedang reruntuhan hijau yang bergetar di tangan kirinya, terus-menerus melepaskan kekuatan getaran untuk mencegahnya berubah menjadi cahaya dan melarikan diri. Dia mengayunkan pedang berwarna merah darah di tangan kanannya dan mengayunkannya ke bawah dengan kejam. Dentang, pedang reruntuhan hijau bergetar dengan sedih, dan sebuah tebasan muncul di sana. Berhenti, Fu Qingjin tersentak kembali dan berteriak tanpa sadar. Dentang, Li Qingshan mengayunkannya lagi, mendaratkan tebasan dengan sangat presisi. Tebasan itu berubah menjadi retakan. Chapter 484. Fu Qingjin menggunakan sisa energi spiritualnya dan menerjang. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak dan mengayunkan pedangnya. Dengan retakan itu melebar, menembus pedang. Pedang berharga yang terkenal di seluruh dunia terpotong menjadi dua begitu saja. Cahaya hijau muncul dari celah itu, menyebar ke sekeliling. Betapapun kuatnya sebuah pedang, tanpa dukungan ki spiritual, ia tidak akan bisa menghindari nasib hancur setelah dipatahkan dengan paksa seperti itu. Seolah-olah dia tersambar petir, Fu Qingjin tercengang. Tiba-tiba, seteguk darah muncrat dari mulutnya. Pedang berwarna merah darah dan pedang reruntuhan hijau telah bentrok berkali-kali. Itu sudah penuh dengan luka, jadi sekarang sudah hancur berkeping-keping. Fu Qingjin sangat marah saat dia menerjang dengan liar. Ini adalah pedang yang telah diwariskan dari generasi ke generasi di istana koleksi pedang. Itu bahkan lebih penting daripada nyawanya. Jika dia kehilangan pedang ini, hak apa yang dia miliki untuk kembali ke istana koleksi pedang dan menghadapi tuan istana, para tetua, dan tuannya? Dia mengeluarkan segenggam jimat merah dari kantong 100 harta karunnya. Dia tidak lagi peduli dengan sumpahnya. Dia bahkan rela mati bersama Li Qingshan. Li Qingshan dengan santai melemparkan gagang pedangnya, memukul dada Fu Qingjin. Dengan patahnya pedang reruntuhan hijau, tubuh dan pikiran Fu Qingjin terluka parah. Kultivasinya telah menurun drastis, jadi bagaimana dia masih bisa mengelak atau memblokir? Dia tidak bisa lagi berubah menjadi lampu hijau dan menjauh, dia juga tidak memiliki tubuh sekuat pedang. Dengan suara patah tulang, jimat tersebar di udara. Fu Qingjin, kami telah menyelesaikan keluhan kami. Li Qingshan menepis niat membunuhnya. Pada titik ini, membunuh sudah tidak ada gunanya lagi. Membiarkan Fu Qingjin menderita kesakitan karena kehilangan pedang reruntuhan hijau tidak diragukan lagi adalah balas dendam terbaik.
Inti Daemon yang telah dibudidayakan selama 1000 tahun dan pedang terkenal yang telah diwariskan selama 1000 tahun. Itu sangat adil. Fu Qingjin pingsan sekali lagi. Sebelum dia menyadarinya, awan gelap telah berkumpul kembali. Medan perang di bawah langit cerah berangsur-angsur menyusut. Kami kalah. Liu Changqing bergumam. Wajahnya suram. Itu mewarnai wajah setiap kultivator. Ini bukanlah kekalahan sederhana. Kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh setan bulan mengejutkan semua orang. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya? Jika dia memulai pembantaian, siapa yang bisa menghentikannya? Seperti yang dikatakan Gu Yanying, ini adalah jenderal melawan jenderal. Permainan catur ini bahkan belum mencapai akhir, namun sudah skakmat. Bulan Utara, aku perintahkan kamu untuk membunuhnya. Sebuah suara datang dari bawah tanah. Jelas seperti sutra dan masuk ke telinga semua orang. Helika Verparosa melihat Li Qingshan berniat melepaskan Fu Qingjin, jadi dia memerintahkan. Li Qingshan mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia mengambil Fu Qingjin yang tidak sadarkan diri. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengepalkan tinjunya dengan lembut, dan kejeniusan istana koleksi pedang akan mati. Dia akan mati di tempat. Semua orang berpikir begitu. Ketika dia mematuhi perintah Ratu Laba-Laba untuk memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya, dia melemparkan Fu Qingjin jauh-jauh ke kelompok pembudidaya manusia. Semua orang terkejut. Liu Changqing menangkap Fu Qingjin dan menatap Li Qingshan dengan heran. Rekan Huachi, tolong sembuhkan dia. Saya harap tanpa pedang ini, Anda masih bisa berdiri di hadapan saya suatu hari nanti dan terlibat dalam pertarungan sesungguhnya dengan saya. Saat dia tidak sadarkan diri, Fu Qingjin samar-samar mendengar suara familiar mengatakan itu. Helika Verparosa terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Li Qingshan akan benar-benar melanggar perintahnya. Wajah cantiknya berubah. Bulan Utara, aku memerintahkanmu untuk membunuh mereka semua, atau kamu akan menerima hukuman paling berat. Baiklah, Li Qingshan membentangkan sayap anginnya dan tiba di hadapan para penggarap dalam sekejap. Mata merahnya menyapu wajah setiap kultivator. Ayo serang bersama. Aku menolak untuk percaya bahwa kita tidak bisa menghabisinya jika kita bekerja sama. Cheng Kaisan berteriak. Semua petani menjadi gelisah. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya saat artefak spiritual dan misterius di tangan mereka siap menyerang. Li Qingshan berdiri dengan tangan disilangkan, tersenyum tanpa suara. Sosok-sosok muncul di belakangnya. Mereka adalah penjelajah malam, semuanya bergegas, membuktikan bahwa dia tidak sendirian. Menghadapi kerugian yang begitu besar, wajah Cheng Kaisan merosot. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tunggu, Ye Bulan Utara, apa yang ingin kamu katakan? Liu Changqing menghentikan para penggarap dan naik untuk menerimanya. Dia ingat bagaimana dia mengusir anak yang menangis di prefektur Clear River di masa lalu. Dia tidak haus darah. Li Qingshan membuka mulutnya dan menguap lebar. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Jangan ganggu aku lagi. Ya, ayo pergi. Liu Changqing awalnya terkejut sebelum menjadi sangat gembira. Dia bahkan membungkuk sebelum berbalik dan berkata kepada semua orang. Meski banyak orang yang tidak senang, tak satu pun dari mereka yang berani tinggal diam dan berperan sebagai pahlawan di saat seperti ini. Mereka semua meninggalkan artefaknya. Bahkan Cheng Kaisan mengikuti mereka, takut tertinggal. Di bawah tanah, Helika Verparosa menjadi sangat marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Bulan Utara. Li Qingshan tersenyum dan berpikir, lol, jangan pernah berpikir untuk membuatku menyenangkanmu lagi. Tentu saja saya tidak keberatan menggunakan metode lain. Namun, saat semua kultivator mundur, satu orang tetap berada di tempatnya, menatap Li Qingshan dengan marah. Dia adalah kultivator terhebat di prefektur Clear River, pendeta Tao yang jorok, Zhou Tong. Dia terbungkus petir, dan jubah Taoismenya yang jorok bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia tampak seperti dewa. Pedang kayu pembantaian petir di tangannya berkedip-kedip dengan kilat seolah-olah telah diambil dari langit. Dia mengarahkannya langsung ke Li Qingshan dan menatapnya dengan marah. Rekan Zhou, jangan mencoba menjadi berani. Liu Changqing berseru. Zhou Tong mengabaikannya. Iblis bulan, apakah kamu cukup berani untuk melawanku sampai mati? Saya ingin Anda tahu bahwa ada orang lain di prefektur Clear River selain murid istana koleksi pedang. Petik 2. Baiklah, ayo. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Dia hampir lupa bahwa masih ada sedikit keluhan di antara mereka. Ayo gunakan kesempatan ini untuk menyelesaikannya juga. Gemuruh. Zhou Tong menunjuk ke langit, dan kilat menyambar menembus awan. Sambaran petir turun dan menyambar Li Qingshan. Petir adalah hukuman dari surga. Di antara berbagai teknik tanah, api, angin, dan air, kekuatan penghancurnya tidak ada duanya. Petir setebal tangki air dan sekecil ular menyusup ke tubuh Li Qingshan, mendatangkan malapetaka. Seluruh tubuhnya menjadi mati rasa, bahkan tulangnya gemetar. Tepat ketika Li Qingshan ingin menggunakan inti Daemon penyuruh untuk menekan kekuatan petir, dia tiba-tiba menemukan bahwa saat tubuhnya dihancurkan, tubuhnya dengan cepat pulih melalui kekuatan hidupnya yang kuat. Dan, setelah sembuh, dia justru merasa segar, seolah itu salah satu bentuk temper. Lautan kididantiannya dipenuhi dengan kilatan petir dan gemuruh guntur, yang terus-menerus menyatu dengan inti Daemon penyuruh. Namun, sebagai pertahanan terkuat Li Qingshan, inti Daemon tidak dapat dihancurkan oleh beberapa sambaran petir. Dia sebenarnya merasa seperti sedang mengalami kesengsaraan. Sangat nyaman.
Sungguh memuaskan. Li Qingshan hanya berdiri di sana, membiarkan petir menyambarnya. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Zhou Tong sangat marah dan menggerakkan pedangnya. Dia bertransformasi menjadi barisan penyambutan. Dia muncul di sekitar Li Qingshan. Sambaran petir menyambar tubuh Li Qingshan tanpa henti. Li Qingshan berdiri dengan tangan disilangkan. Dia tidak bergeming sama sekali. Rambut merahnya berdiri tegak. Saat kepalanya berayun, dia mulai membaca. Bahkan setelah ditempa oleh pukulan yang tak terhitung jumlahnya, aku pantang menyerah. Aku tidak bisa terus seperti ini. Tubuh bajingan ini terlalu kuat. Bahkan petir biasa pun tidak bisa melukainya dengan parah. Metode penggunaan petir surga ilahi sangat kuat, tetapi menghabiskan ki spiritual terlalu cepat. Bahkan batu spiritual pun tidak dapat menggantikannya. Setan bulan, beraninya kamu begitu ceroboh. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari petir surgawi. Petik 2. Pikir Zhou Tong. Dia menepis ilusi itu dan mengambil sikap yang bermartabat. Dia bernyanyi. Dia mengarahkan pedang kayu pembantaian petir di tangannya ke atas dan ke bawah. Di tengah suara berderak, busur guntur dan kilat muncul. Awan gelap di atasnya menjadi semakin terang, namun tidak ada petir yang menyambar. Di dalam gemuruh guntur, seekor binatang raksasa sepertinya sedang mengumpulkan energi. Sesosok petir muncul di tubuh Zhou Tong. Paruhnya menonjol seperti paruh elang, dan terdapat sepasang sayap di punggungnya. Ia memegang palu di satu tangan dan penusuk di tangan lainnya, tapi ia sangat bermartabat. Itu adalah gambar dari Lord of Thunder yang legendaris. Meskipun ini adalah dunia para kultivator, tidak ada yang berani menyebut diri mereka sebagai dewa. Bahkan penggarap jiwa baru lahir yang paling kuat pun tidak memiliki hak untuk melakukannya. Fakta bahwa ia bisa meminjam kekuatan para dewa hanya menunjukkan betapa menakutkannya gerakan ini. Inti Daemon Penyuruh segera memperingatkannya. Jika dia bisa menahan kekuatan petir, dia akan marah, tetapi jika dia tidak bisa, hanya kematian yang menunggunya. Tuan Guntur, Zhou Tong berteriak dengan marah, disertai gemuruh guntur yang samar. Namun, bahkan sebelum dia bisa mengatakan, menyerang Daemon, Li Qingshan, yang telah berdiri di sana dengan patuh sepanjang waktu, tiba dengan cepat dan menyeringai. Berikan padaku, hati-hati, rekan Zhou. Zhou Tong hendak melepaskan jurus pamungkasnya, tapi dia belum melakukannya. Dia kebetulan tidak bisa bergerak, jadi dia menyaksikan tanpa daya saat Li Qingshan meraih pedang kayu pembantaian petir dan dengan paksa merenggutnya dengan kekerasan. Gemuruh. Serangkaian petir meletus dari awan gelap di langit, menerangi sekeliling dan meredam teriakan alarm. Setelah kehilangan kendali Zhou Tong, jurus pamungkas yang menakutkan, petir surgawi menyerang Daemon, berakhir. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu memukuliku sesukamu? Li Qingshan berkata dengan penuh arti. Dia menimbang pedang kayu pembantaian petir di tangannya. Aku akan mengampuni hidupmu. Biarkan aku bermain dengan benda ini. Pedang kayu pembantaian petir adalah benda yang dikembangkan oleh pendeta Daois jorok itu dengan nyawanya, tetapi kekuatan yang dia gunakan untuk mengendalikannya jelas tidak cukup untuk melampaui lapisan keempat iblis lembu milik Li Qingshan. Zhou Tong menatap pedang kayu pembantaian petir di tangan Li Qingshan. Wajahnya berubah karena malu dan marah. Diseret paksa kembali oleh Liu Changqing, dia tidak melakukan banyak perlawanan. Dia tahu jika dia melanjutkan, dia hanya akan meminta untuk dipermalukan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kesengsaraan hari ini ada hubungannya dengan peristiwa karma yang menimpanya beberapa tahun lalu. Li Qingshan menunjuk ke arahnya. Siapa lagi yang menolak menerima ini? Saya akan menangani semua jenis orang yang menolak menerima ini hari ini. Aku akan mencobanya, Desmond. Cheng Kaisan berseru. Tetapi setelah ini, saya akan memulai pembantaian. Li Qingshan menggosok jarinya dan menatap Cheng Kaisan dengan acuh tak acuh. Cheng Kaisan merasakan seluruh rambutnya berdiri tegak. Dia melihat bagaimana Li Qingshan tidak memulai pembantaian, jadi dia berpikir untuk melawan iblis bulan. Bahkan jika dia bukan tandingan iblis bulan, dia masih bisa mempertahankan harga dirinya. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Li Qingshan, dia langsung sangat menyesalinya. Rekan Cheng, jangan gegabah. Daemon itu kuat, mari kita buat rencana untuk jangka panjang. Baiklah, hari ini aku akan, Cheng Kaisan segera mundur. Awalnya, dia ingin berkata, aku akan mengampunimu. Namun, setelah dipikir-pikir, jika dia membuat marah iblis bulan dengan hal itu, mungkin akan sulit untuk membereskan kekacauan itu, jadi dia menutup mulutnya dengan kesal. Tuan Bulan Utara Perkasa, di bawah sorak-sorai perayaan para penjelajah malam, para penggarap melarikan diri ke kejauhan dengan wajah pucat. Ketika Li Qingshan menyerah untuk menghentikan perang, perang telah berakhir lebih awal atas kemauannya. Semua keluhannya telah diselesaikan, jadi dia merasa sangat nyaman. Namun, dia memahami bahwa kekacauan ini belum berakhir. Permainan catur telah berakhir. Para pemain catur akhirnya bisa melepaskan diri dari kekangan terakhir mereka dan naik ke panggung. Masalahnya baru saja dimulai. Entah istana koleksi pedang yang kehilangan pedangnya atau Wen Zhengming yang kehilangan muridnya, mereka semua akan memperlakukannya sebagai musuh bebuyutan mereka. Namun, hal ini masih jauh. Ye Liubo berkata dengan cemas, Tuan, bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada Nyonya Ratu Laba-Laba? Li Qingshan menatap ke langit. Gu Yanying sudah menghilang. Dia menunduk dan tersenyum. Aku akan pergi menemuinya sekarang. Chapter 485. Tempat tinggal bawah tanah, lautan bunga kupu-kupu biru.
Kalian semua, mundur. Di bawah tatapan hormat para penjelajah malam, Li Qingshan melambaikan tangannya bahkan tanpa menoleh ke belakang, melangkah menuju platform batu. Kaki seribu mengangkat kepalanya seolah dia merasakan sesuatu. Karapas merah jambunya saling berbenturan. Tubuhnya telah menjadi sangat besar, memenuhi seluruh platform batu ketika dia melingkarinya. Namun, dibandingkan sebelumnya, dia masih jauh lebih kecil. Pintu batu terbanting hingga tertutup. Li Qingshan menepuk kepala Millipede dan mengeluarkan inti Daemon, menempatkannya di depan Millipede. Itu adalah inti Daemon Jenderal Daemon Kadal. Kaki seribu tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Dia menelannya dalam sekali teguk dan melingkar seperti ular. Beberapa saat kemudian, cahaya cemerlang bersinar dari bawah karapas, menjadi semakin terang dan mengaburkan tubuh Millipede. Itu membengkak dengan kecepatan yang terlihat, menjadi lebih besar dari keseluruhan platform batu. Pada akhirnya, secara bertahap menyusut, dan tubuhnya juga menyusut. Cahayanya menyebar, dan kaki seribu yang kebingungan dengan jubah merah jambunya muncul di hadapan Li Qingshan sekali lagi. Dia mengusap kepalanya yang botak dan menatap Li Qingshan dengan mata sedikit menonjol. Dia masih agak bingung dengan apa yang sedang terjadi. Li Qingshan tertawa gembira. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Kaki seribu melihat Li Qingshan tertawa dan juga menyeringai bodoh. Tawa hangat mereka bergema di seluruh gua untuk waktu yang sangat lama. Setelah itu, Li Qingshan membuka 100 kantong harta karunnya dan mengeluarkan toples demi toples berisi alkohol berkualitas. Dia melepaskan segel lumpur, dan aroma alkohol memenuhi sekelilingnya. Banyak sekte kultivator yang menanam tanaman dengan ki spiritual selain ramuan spiritual untuk dimakan murid-muridnya, serta untuk menyeduh alkohol spiritual. Di antara ratusan kantong harta karun yang diperoleh Li Qingshan, banyak yang berisi alkohol spiritual. Cukup banyak dari mereka yang menyimpan minuman beralkohol, dan sebenarnya ada ratusan toples dengan berbagai jenis dan usia. Namun, meskipun terdapat minuman beralkohol yang baik, sulit baginya untuk menemukan teman minum, dan dia juga tidak berminat untuk minum. Sekarang setelah dia memiliki teman minum dan suasana hati, alkohol akhirnya bisa bersinar kembali. Mata kaki seribu membelalak ketika dia mencium aroma alkohol. Dia dipenuhi dengan keinginan. Ini, minum. Li Qingshan memberikan toples kepada Millipede dan memegang satu untuk dirinya sendiri, menyentuhnya dengan lembut. Kaki seribu mengambil toples anggur dan meneguk semuanya. Dia menyeka mulutnya dan berkata, enak. Aku ingin makan. Ini, pelahap ini. Li Qingshan tertawa dan memarahi. Dia menundukkan kepalanya dan mengobrak-abrik kantong 100 harta karun, tetapi dia tidak menemukan hidangan apapun untuk dimakan bersama anggur. Namun, ia menemukan banyak buah dan sayur yang kaya energi spiritual. Sekarang dia memikirkannya, semuanya diberikan kepadanya oleh Li Long, yang berasal dari kampung halaman yang sama. Itu sangat cocok dengan selera Millipede. Keduanya duduk bersila, makan dan minum di waktu yang bersamaan. Dia tidak banyak bicara. Li Qingshan, sebaliknya, merasa sangat riang. Batu di hatinya telah tersapu bersih, dan sebagian hatinya telah teratasi. Bisa mabuk lagi dengan Millipede, bukankah itu luar biasa? Kaki seribu sedang memegang sebotol anggur roh. Di tengah minum, dia tiba-tiba menutup matanya dan jatuh ke platform batu. Mendengkurnya mengguncang langit, dan dia tertidur begitu saja. Toples anggur terbalik, anggur mengalir, dan aroma anggur memenuhi udara. Li Qingshan mengambil toples anggur dan berdiri. Tubuhnya sedikit bergoyang, dan wajahnya dipenuhi rasa mabuk. Dia mengangkat kepalanya dan meminum semua anggur di dalam toples, lalu melemparkannya jauh-jauh. Dia mendengarkan dengan cermat, dan dengan keras, toples itu pecah. Ratu Laba-Laba, aku datang. Li Qingshan meraung liar dan berjalan dengan langkah besar. Tuan, ini berbahaya. Ye Liusu dan Ye Liubo berjaga di luar pintu, menghalangi jalan Li Qingshan. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Apa bahayanya? Li Qingshan melingkarkan lengannya di leher mereka dan bertanya dengan senyum mabuk di kedua wajah cantiknya. Kau melanggar perintah Ratu Laba-Laba di depan semua orang. Dia pasti akan menghukummu. Wajah Ye Liubo dipenuhi dengan kekhawatiran, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit pun keracunan ketika dia melihat wajahnya yang sedikit mabuk. Meskipun Daemon tidak bisa membunuh satu sama lain, Ratu Laba-Laba itu kejam dan kejam. Dia pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Ye Liusu belum pernah sedekat ini dengan pria sebelumnya. Dia melakukan yang terbaik untuk menjaga ketenangannya, tetapi kekhawatirannya sama beratnya dengan kekhawatiran Ye Liubo. Tentu saja, dia juga mengkhawatirkan masa depan para penjelajah malam. Tanpa dia, para penjelajah malam mungkin akan mengalami kekacauan lagi. Dan, jika dia terus tumbuh lebih kuat, mungkin suatu hari nanti dia bisa langsung memerintahkan agar klan dihapuskan. Disitulah letak harapannya. Li Qingshan menoleh sedikit. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Ye Liubo segera menawarkan bibirnya, menghisap air liurnya dan melingkarkan lengannya di pinggangnya dengan kuat. Li Qingshan memasukkan tangannya ke dalam armornya, memainkannya dengan sembarangan. Ye Liubo mengeluarkan erangan tertahan dari tenggorokannya dan menciumnya dengan lebih penuh gairah. Jantung Ye Liusu sedikit berdebar kencang. Dia bergerak mundur dalam upaya untuk membebaskan diri. Li Qingshan menariknya ke dalam pelukannya dengan paksa, menariknya dengan kuat ke dalam pelukannya. Tubuh halus mereka menempel erat satu sama lain saat mereka saling bergesekan.
Ye Liusu menyaksikan keintiman mereka dari jarak sedekat itu tanpa daya. Wajahnya sedikit memanas saat dia menunjukkan sedikit rasa cemburu yang bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Beberapa saat kemudian, bibir mereka terbuka. Tuan, saya sangat takut. Ye Liubo memeluknya lebih erat. Li Qingshan tersenyum. Jangan takut, aku bahkan belum memintamu memanggilku anak kecil. Ye Liubo menyetujuinya dengan lembut dan bersandar di dada Li Qingshan dengan patuh. Li Qingshan dengan enggan menarik tangannya. Dia menoleh dan mengaitkan dagu tajam Ye Liusu. Mata Ye Liusu tiba-tiba membelalak. Li Qingshan menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya, tapi itu hanya ciuman dangkal. Lalu, dia berbisik ke telinganya. Saat kita kembali, aku akan memberimu hadiah. Sebaiknya kamu memikirkan hadiah apa yang bisa kamu berikan padaku. Melihat telinga runcingnya yang berbeda dari manusia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilatnya dengan lembut. Seluruh tubuhnya gemetar. Tatapannya penuh agresi, mulai dari wajahnya yang halus, melewati payudaranya yang bangga, pinggangnya yang ramping, dan kakinya yang lurus dan ramping. Meskipun dia tidak memiliki sosok Ye Liubo, dia memiliki pesona yang berbeda. Temperamennya yang luhur dan angkuh itu bahkan bisa merangsang hasrat pria untuk menaklukkannya. Ye Liusu menunduk dan tersipu. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak tahu apa hadiahnya, tapi dia tahu betul apa yang diinginkannya. Yang bisa dia katakan pada dirinya sendiri hanyalah bahwa dia tidak bisa menolaknya. Ini adalah pengorbanan demi cita-citanya. Dia menolak mengakuinya, tapi dia juga merasa tergoda di dalam hati. Kebanyakan wanita penjelajah malam menikmati kenikmatan sensual. Mereka sama sekali tidak menyembunyikan atau menekan diri mereka sendiri. Mereka tidak memiliki konsep tentang apa yang disebut kesucian atau nafsu. Sebagai putri dari klan Spider Shadow, putri ibu pemimpin, Ye Liusu memiliki garis keturunan bangsawan yang sulit ditandingi oleh putri lain, namun dia juga memiliki hasrat yang sama membaranya. Bukannya dia tidak merasakan sedikit pun rasa iri terhadap kehidupan pengembara malam lainnya yang tidak terkendali. Alasan mengapa ia menolak dekat dengan laki-laki bukan hanya karena ia bekerja keras dalam mengkultivasi cita-citanya, tetapi juga karena ia sombong dan sombong. Dia meremehkan para penjelajah malam yang patuh, bodoh, dan rendahan itu. Namun, dialah pria pertama yang berhasil menggerakkan hatinya. Meskipun dia seorang Dasmon, dia sangat kuat dan cerdas. Yang lebih jarang lagi adalah dia bisa memahami dan mendukung pemikirannya, itulah sebabnya dia mencapai posisinya saat ini. Jika memungkinkan, dia bersedia terus berjalan bersamanya. Mungkin, dia bahkan bisa sedikit bersenang-senang. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah permintaan tuannya. Li Qingshan mendorong mereka menjauh dengan lembut dan berjalan ke bawah tanah sambil tertawa terbahak-bahak. Meskipun ada banyak bahaya di hadapannya, ada juga kemuliaan yang tak ada habisnya. Dalam hidup, dia harus menantang dirinya sendiri sepuasnya dan menikmati dirinya sepuasnya. Hanya dengan begitu dia tidak akan mengecewakan kehidupannya yang luar biasa ini. Kak, kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Ciuman tadi adalah milikmu. Hanya ketika sosok Li Qingshan menghilang ke dalam kegelapan barulah Ye Liubo membuang muka dan tersenyum pada Ye Liusu. Dia tuannya, dan aku pelayannya. Aku sudah melihat ini berkali-kali, jadi tidak apa-apa, sela Ye Liusu. Dia tetap tenang, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya. Apakah tuan akan baik-baik saja? Ye Liubo mulai khawatir lagi. Ratu Laba-Laba tidak boleh melanggar aturan Dasmon dan membantai anggota klannya sendiri, kecuali mata Ye Liusu yang menyerupai bintang berkedip-kedip. Dia agak khawatir. Kecuali apa? Tidak ada apa-apa. Bulan Utara, beraninya kamu mengkhianatiku. Di kota Cobweb, suara melengking helikopter Parosas akan mampu menembus kegelapan pekat, bergema di dalam gua. Air dan lahar terjalin menjadi jaring, dan asap putih mengepul membubung ke udara membentuk awan hitam pekat. Ada keheningan di kota, bisikan-bisikan yang biasa bergema di jalanan dan sosok-sosok kesepian yang berjalan sendirian semuanya telah menghilang. Seolah-olah seekor serangga berhenti berkicau di hadapan predator. Li Qingshan melipat sayapnya dan mendarat di platform yang menonjol. Dia menatap lurus ke mata helikopter Parosa, hanya untuk melihat wajah cantiknya berkerut karena marah. Matanya seakan mengalir dengan racun, menyebabkan jantung seseorang berdebar. Namun dia hanya menjawab acuh tak acuh, kamu tidak tahu apa itu persahabatan, jadi bagaimana kamu bisa berbicara tentang pengkhianatan? Diam, helikopter Parosa mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Li Qingshan. Jika itu adalah Jenderal Daemon biasa, serangan ini kemungkinan besar akan menyebabkan otak mereka meledak dan mereka akan mati di tempat. Bang! Li Qingshan mengangkat lengannya dan memblokir tangan helikopter Parosa. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menyebabkan kota Cobweb bergetar dan angin menderu. Tubuh Li Qingshan sedikit bergoyang saat dia merasakan sakit di lengannya. Tamparan helikopter Parosa sangat berbahaya, benar-benar menembus iblis sapi yang tangguh menempa kulitnya. Dengan retakan kecil muncul di lengannya. Li Qingshan tidak khawatir, tapi senang. Fakta bahwa dia bisa memblokir serangan Komandan Daemon secara langsung membuktikan bahwa dia, di lapisan keempat dari iblis sapi, bisa menandingi kekuatan Komandan Daemon. Ada perbedaan besar antara setiap lapisan budidaya, dan semakin tinggi budidaya seseorang, semakin besar dan dalam jurangnya. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa dibuat hanya dengan angka. Jika ada yang bertanya berapa banyak Jenderal Daemon biasa yang mereka perlukan untuk bekerja sama untuk membunuh Ratu Laba-Laba,
Jawabannya adalah, tidak peduli berapa banyak yang datang, mereka semua akan mati. Kecuali mereka bisa menjebaknya dan menggunakan nyawa mereka untuk menguras tenaganya. Dan mereka harus memastikan bahwa tingkat kelelahannya lebih besar daripada tingkat pemulihan Daemon Ki. Namun, kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil sehingga hampir mustahil. Namun, Li Qingshan telah dengan paksa melintasi jurang ini melalui kemampuan tertinggi dari 9 transformasi iblis dan ilahi yang diturunkan oleh sapi. Meskipun dia hanya melewati sebagian kecil saja, itu masih cukup untuk dia banggakan. Mata Helikaver Parosa menyipit. Kekuatan Li Qingshan mengejutkannya. Dia merasakan ancaman yang mendalam, yang diikuti dengan kemarahan histeris. Dia tidak akan pernah membiarkan bawahannya menantang martabatnya. Kamu akan menyesali ini. Desir. Bayangan hitam menusuk tulang rusuk Li Qingshan. Itu sangat cepat sehingga Li Qingshan bahkan tidak bisa melihat apa itu. Inti Daemon penyuruh berkedip-kedip, memperingatkannya akan ancaman kematian yang akan segera terjadi. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.